Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Atika Putri dengan nomor pokok mahasiswa 1911100208 kelas H semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat, yaitu tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan domain belajar. Di sini yang pertama ada mekanisme perolehan ilmu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, mekanisme perolehan ilmu melalui indera atau pengalaman. Yang kedua, mekanisme perolehan ilmu melalui akal. Dan yang ketiga, mekanisme perolehan ilmu melalui ilham dan wahyu. Lalu, mekanisme perolehan ilmu ini membawa beberapa implikasi penting dalam filsafat pendidikan. Khususnya adalah pada konsep belajar. Indera atau pengalaman dan akal mesti menduduki posisi yang krusial. Namun, dalam konsep filsafat pendidikan, faktor iman yang menjadi pondasi perolehan ilmu tidak bisa diabaikan. Sebab dengan pondasi keimanan yang kokoh, maka segala aktivitas belajar maupun pembelajaran, baik terkait dengan proses maupun mekanismenya, adalah ditunjukkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadah. Dalam filsafat, sumber pengetahuan selama perjalanan ilmu pengetahuan, baik dari dunia barat maupun timur, terdapat 4 sumber pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan dasar kita di atas tadi, yaitu yang pertama, sumber pengetahuan dari rasio. Kedua, sumber pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ketiga, sumber pengetahuan secara intuisi. Dan keempat, sumber pengetahuan dari wahyu. Fungsi pendidikan Islam yaitu diantaranya yang pertama, mampu memahami dan menafsirkan isi hadis dan Al-Quran. Kedua, tahu cara melaksanakan ibadah. Ketiga, dapat mengetahui sejarah Islam pada zaman dulu. Keempat, dapat mengetahui dan mengkaji hukum-hukum Islam. Kelima, tahu bagaimana mengetahui akhlak yang mulia dan tidak. Keenam, dapat mempelajari penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Ketujuh, meyakinkan dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kedelapan, dapat mengkaji dan mengetahui sosial ekonomi dari sudut pandang Islam. 9, dapat mengkaji agama Islam. Dan yang ke-10, menambah khazanah intelektual bagi umat Islam. Selanjutnya, pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam dapat mendapatkan legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomoditas negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadi sistem dan lembaga pendidikan Islam yang memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur, yaitu formal, informal, dan non-formal. Dalam konsep pendidikan umum mengacu pada taksonomi Bloom, domain pendidikan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di dalam filsafat pendidikan Islam, hal ini bisa dijabarkan lagi menjadi domain ilmu, akal, akhlak, dan iman. Konsep ilmu dalam pendidikan Islam memiliki penekanan yang sejalan dengan domain kognitif, sedangkan amal memiliki penekanan yang sejalan dengan aspek psikomotorik, dan akhlak memuat nilai-nilai yang fungsional bagi domain afektif. Adapun iman adalah menjadi inti dari ketiga domain ini sebagai manifestasi
dari nilai spiritualitas dan emosional manusia yang sadar akan makna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain, lingkungan, dan alam sekitar. Sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.